Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga serta seluruh jamaah sehat, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana hukumnya kalau istri suka perawatan wajah? Tidak pakai uang dari suami, melainkan uang dari hasil kerjanya sendiri. Apakah termasuk memubazirkan? Karena tidak mengutamakan membantu suami untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, pertama, ya, saya ingin memberikan catatan. Wanita solehah itu seperti apa sih? Nah, sebab ada kesan wanita solehah itu nggak boleh perawatan, ya. Wanita solehah teh kudu di rumah, ya, kucel, kumel, banget sesehen gitu ya. Nah, saya ingin jelaskan bagaimana ciri wanita soleh. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus solihah. Sesungguhnya dunia itu perhiasan, dan perhiasan yang paling indah bagi seorang lelaki ketika dia punya istri yang solehah. Jadi bapak-bapak, perhiasan terindah itu bukan punya mobil yang mewah, bukan punya jam tangan yang mahal, bukan punya tas yang keren, tetapi kata Nabi, sesungguhnya perhiasan terindah bagi laki-laki itu al-mar'atus solihah, punya istri yang solehah. Syukur-syukur rumahnya bagus, mobilnya bagus, karirnya bagus, rezekinya luas, istrinya solehah. Itu lebih-lebih lagi. Andai yang lain-lainnya enggak dapat, maka kriteria kebahagiaan seorang suami itu al-mar'atus solihah, ketika punya istri yang solehah. Nah, lalu di dalam hadis Abu Daud, tadi kan dalam riwayat Imam Muslim ya. Dalam riwayat Abu Daud, Nabi berkata, ala ukhbiraka bi khairim ma yaknizul mar'u. Inkah aku tunjukkan kepadamu sebaik-baik aset bagi seorang lelaki, sebaik-baik aset, sebaik-baik yang dimiliki oleh seorang lelaki. Itu apa? Al-mar'atus solihatu, istri yang solehah. Nah, lalu Nabi menyebut istri solehah itu gimana? Idza nadhara ilaiha sarrathu. Bila istrinya memandang, bila istrinya dipandang, bila suami melihat istri, sarrathu, enak dilihat. Ya. Nah, jadi ibu-ibu, wanita solehah itu bukan hanya pandai masak, bukan hanya pandai mendidik, bukan hanya pandai memanage harta, tapi kata Nabi, idza nadhara ilaiha sarrathu. Bila suami melihat, memandang, enak dilihat. Berarti kalau ibu perawatan itu cara ibu menjadi wanita solehah. Bahkan bapak-bapak itu bagusnya memberikan budget khusus untuk perawatan. Kalau tiap bulan bapak memberikan nafkah, sebut sajalah 5 juta per bulan, nah ada uang khusus. Nah ini mas 1 juta ke mama perawatan. Yang 5 juta untuk operasional, 1 juta untuk bunda perawatan. Nah bapak kudu nama, harus nama, ada biaya perawatan khusus untuk istri, ya kan? Sehingga istri tidak merasa bersalah menggunakan, aduh, aku mau ke salon tapi ini pakai uang untuk belanja. Nah, caranya gimana? Gitu bapak-bapak, caranya. Anda kasih, ya, nafkah, nah, ada uang khusus. Nih, ini mah punya mama, bisi mau perawatan. Gitu. Kenapa? Ya bagaimana istri kita bisa merawat diri kalau nggak dibiayai atuh Pak, biayai gitu. Jadi Anda jangan merasa bersalah. Aduh saya teh dosa nggak ya saya suka merawat diri. Tapi ini mah uang saya Pak Aam, saya mah kerja. Ya atuh itu mah Anda nggak usah merasa bersalah. Duit Anda, ya kan gitu. Uang Anda ya pakai aja. Untuk perawatan, untuk bayar
ke tempat senam, ya kan? Nah, silakan saja. Jadi bukan sesuatu yang mengandung dosa. Dan sebenarnya ciri wanita solehah itu, kata Nabi, idza nadhara ilaiha sarrathu wa idza amaroha ata'athu. Nah, yang kedua, bila suami nyuruh taat. Nah, itu ciri solehah. Jadi ternyata di dalam hadis Abu Daud yang pertama kali disebut oleh Nabi itu jaga penampilan, jaga kebersihan. Kemudian kalau suami nyuruh ya taat. Wa idza ghaba anha hafizathu. Bila suaminya tidak ada, dia bisa menjaga dirinya, menjaga anak-anaknya, menjaga kehormatannya, menjaga hartanya. Jadi istri itu dikatakan solehah. Pertama, dia bisa merawat diri, ya tentu saja juga merawat rumah, ya, diri bersih, rumah awut-awutan. Nah, itu yang dimaksud bila melihat suami senang melihatnya, itu istri bisa merawat diri, bisa merawat rumah. Kalau suami nyuruh taat, wa idza amaroha ata'athu wa idza ghaba anha hafizathu. Apabila suaminya tidak ada, maka dia bisa menjaga amanah yang dititipkan sama istri. Amanah anak, ya, amanah harta. Makanya kalau suami nggak ada, ya anak itu totally menjadi amanah istrinya. Harta menjadi amanah istrinya. Dan hadis ini, saudara-saudara, dikuatkan lagi, atau ayat yang berbicara tentang wanita solehah itu ada di surat An-Nisa ayat 34. Fasolihatu, wanita soleh itu qanitatun, yang tekun ibadah. Nah, ini penambahan lagi. Jadi gini, kalau kita bicara agama, maka tentu saja ada yang dari Quran, ada yang dari sunnah, kita gabung semuanya. Nah, kalau di Quran ada penekanan qanitat. Dia itu rajin ibadah. Hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Dia menjaga amanah ketika suaminya tidak ada, gitu. Makanya ibu, walaupun suami nggak nanya, kalau Anda mau pergi tidak dari biasanya, kalau mau jemput anak sekolah kan itu sudah biasa, mau ke pasar itu sudah biasa. Ya itu kan sudah ma'ruf, ya sudah suami tahu gitu kalau jam-jam itu adalah Anda jemput anak, Anda belanja. Tapi kalau ini mas satu saat Anda mau ketemu dengan teman-teman, mau arisan misalnya, ya Anda kasih tahu lah sama suami, ayah nanti hari Rabu jam 10 mama ada arisan. Nah itu namanya bentuk ciri wanita solehah, dia memberitahu karena sesuatu yang tidak biasanya gitu, ya. Kalau Anda biasa hari Senin suka ngaji, ya suami tahu kan gitu. Tapi tiba-tiba di hari Jumat itu Anda pergi ke tempat yang agak jauh. Memang niat nama ngaji gitu, tapi rada jauh. Ya Anda tidak biasa gitu pergi hari Jumat, ya Anda kasih tahu. Itu namanya bentuk hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Bukan berarti semuanya kudu dikasih tahu, diberitahukan ke suami. Maksud saya untuk kondisi-kondisi yang sifatnya insidental, tidak biasanya, ya beritahu walaupun suami Anda nggak pernah nuntut itu. Kenapa? Itu bentuk dari menjaga amanah. Itu bentuknya ya. Jadi menjaga amanah itu bahasanya bisa diimplementasikan secara macam-macam begitu. Nah, kembali ke pertanyaan Anda, jadi tidak ada masalah Ibu Anda melakukan perawatan dari uang Anda sendiri gitu. Dosa enggak sih Ustadz? Enggak, kan itu mah duit Anda tuh, uang Anda. Bahkan saya sarankan tadi para suami itu harus memberikan dana khusus perawatan untuk istrinya. Biarin ya, ada ungkapan kan, di balik wanita yang glowing ada laki-laki yang gosong. Nah, gitu kan. Kan si laki-lakinya tuh cari nafkah.
Nah, ada juga kasus di mana si istrinya tuh glowing, suaminya gosong ya, tapi nggak masalah. Suaminya kan berjuang untuk membahagiakan istrinya sampai gosong. Nah, sementara istrinya glowing, tapi glowing untuk suaminya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.